Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa mimma dan itu sebagian dari perkara yunabbi'u yang mengingatkan, yang menerangkan ialah maka kepada engkau. Wa mimma dan itu termasuk daripada perkara-perkara yunabbi'u yang mengingatkan, menunjukkan, membuat kamu ngerti, ialah maka kepada engkau. Ngerti apa? Bi anna qalbahu, dengan sunnya hatinya baginda Nabi. Bi anna qalbahu, dengan sunnya hatinya baginda Nabi. Udi'a, itu telah dititipkan. Udi'a itu telah dititipkan. Ma ialah perkara-perkara. Lam yuda, kang ora dititipkan. Hu kepada ma ghairuhu, ialah selain kanjeng Nabi. Hatinya kanjeng Nabi itu dititipkan oleh Allah dalam hatinya. Iman, Islam, ihsan, ilmu, ma'rifat, seluruh khairat yang Allah turunkan itu semua dititipkan kepada baginda Muhammad dalam hatinya alaihi salatu wassalam. Wa mimma dan itu termasuk daripada perkara-perkara yunabbi'u yang menunjukkan, mengingatkan, mengertikan ialah maka kepada engkau, mengertikan bi anna qalbahu, dengan sunnya hatinya baginda Muhammad. Udi'a itu telah dititipkan. Ma ialah perkara-perkara lam yuda, yang tidak dititipkan kepada ma ghairuhu, ialah selain kanjeng Nabi, selain qalbu. Di dalam hatinya kanjeng Nabi dititipkan oleh Allah hal-hal seluruh kebaikan yang terjadi di antara makhluk dengan makhluk. Seluruh kebaikan al khairat itu telah dititipkan semua oleh Allah dalam hatinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takarrara, berulang-ulang, syakkuhu ialah membelah qalbahu, belah dadanya, hatinya dibelah, semua kotorannya dibuang. Atau perkara-perkara yang mau jadi kotoran hati, kebodohan, kegelapan, kebingungan, kesalahpahaman, cinta dunia, cinta kedudukan, seterusnya. Itu semua dibelah hatinya dan disucikan hatinya dari itu semua. Takarrara, berulang-ulang, syakkuhu ialah membelah qalbuhu. Wa mala'u, dan memenuhi ialah para malaikat hu kepada qalbahu, imanan kepada keimanan, wa hikmatan dan hikmah. Wa mala'u, dan memenuhi ialah para malaikat, itu Jibril, Mikail, hu kepada qalbahu, dipenuhi imanan kepada keimanan, wa hikmatan dan hikmah. Wa ikhraju hadis syaitan minhu, oh begini. Jadi lafaz takruru ini menjadi mubtada muakhar daripada wa mimma yunabbi'uka. Ulangi. Wa mimma dan itu sebagian, ya. Wa mimma dan itu sebagian dari perkara-perkara yunabbi'u yang menceritakan, yang membuat ngerti, ialah maka kepada engkau bi anna qalbahu, dengan sungguhnya hatinya baginda Muhammad udi'a itu telah dititipkan di dalam qalbahu. Ma ialah perkara-perkara lam yuda, yang tidak dititipkan hu pada ma ghairuhu, ya selain qalbahu. Wa mimma khabar muqaddam takarruru syakkihi, adapun berulang-ulang membelah qalbahu. Wa mal'uhu, dan memenuhi qalbahu. Wa mal'uhu menjadi masdar. Takarruru syakkihi mubtada muakhar. Takarruru syakkihi, berulang-ulang membelah qalbahu.
4 kali atau 5 kali. Pertama, Rasulullah bisa jalan-jalan masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah di Taif sana. Rasulullah dengan saudara satu susuan datang ke sawah-sawah atau ke hutan-hutan kecil. Datang 2 malaikat, Muhammad dipegang, dibaringkan, belah. Sudah yang calon kotoran-kotoran sudah hilang semua, ditutup rapat lagi sedia kala. Sekecil, ini syakku, takarruru syak. Wa mal'uhu, dan memenuhi qalbahu, imanan kepada iman, wa hikmatan, dan hikmah. Lah ini, wa ikhraju, lah ini ataf daripada takarruru. Wa ikhraju hadis syaitan, dan mengeluarkan bagian syaitan minhu dari qalbahu. Dalam hati manusia ada yang calon bagian setan, dengki, salah faham, cinta dunia, cinta kedudukan, meremehkan orang lain. Ini semua itu hati setan. Rasulullah hatinya dikeluarkan itu semua, ya dikeluarkan oleh para malaikat atas perintah Allah. Wa ikhraju hadis syaitan, dan mengeluarkan bagian syaitan minhu daripada qalbahu. Maka apa yang terdetak dalam hatinya baginda Nabi itu hak semua. Wa mahasinuhu, adapun kebaikan bagian baginda Nabi al-zahiratu, yang jelas, yang bangsa fisik, dari kaki sampai kepala itu semua elok semua. Semua elok, cakep, ganteng, manis, cakep, nah, elok semua. Dari rambut sampai kakinya. Yang barang siapa melihat baginda Nabi Muhammad, akhirnya melihat Allah. Itulah yang dikatakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin aini dzatikal bahiyah. Bukan aini dzatikal bahiyah itu baginda Muhammad ya Allah, itu kafir kalau begitu. Kafir. Ini yang Al-Harari menuduh Tariqat Tijaniyah kafir ini dalam Haqiqatul Ahmadiyah. Salah dia. Maksudnya ainu dzatikal bahiyah, orang melihat Rasulullah itu hanya melihat Allah. Bukan Rasulullah ya Allah, itu bukan. Kafir kalau begitu. Kayak orang Nasrani, Isa adalah Ibnullah atau Isa adalah Allah itu. Kata orang Nasrani. Salah besar. Bukan begitu artinya. Jadi roman mukanya dan mahasin adz-dzahirahnya saja berakibat orang yang melihatnya, beriman kepadanya, akhirnya melihat Allah. Sarana akal dan manusia sampai kepada Allah yang melewati melihat Muhammad dulu. Makanya la ilaha illallah tidak akan diterima kalau tidak mengakui Muhammadur Rasulullah, gitu. Di thariq ilallah ya Muhammad itu. Manusia akalnya sampai mengenal, mengetahui Allah, usul ya harus usul kepada Muhammad dulu. Harus usul Muhammad dulu. Wa mahasinuhu, adapun beberapa kebagusan Kanjeng Nabi adz-dzahiratu, yang zahir. Itu allati, itu perkara. Allati itu perkara, hiya yang mana adapun lati, i'lamun itu menunjukkan ala mahasinihi, atas beberapa kebagusan Kanjeng Nabi al-batinati, yang batin. Jadi mahasinuhu dzahirah tadullu ala mahasinihi al-batinah.
Allati itu perkara-perkara hiya yang mana pun lati i'lamun itu beberapa menunjukkan ala mahasinihi atas beberapa kebagusan baginda Muhammad al-batinati yang batin. Fakama anna tilka al-batinah lam yusawiha fi makhluk fakadzalika hadhihi adh-dhahirah. Faka'annama tilka maka seperti olehnya al-batinah ay al-batinata dengan arti mahasin al-batinah lam yusawi itu tidak akan menyamai hu kepada baginda Muhammad fiha di dalam batinah makhlukun ialah makhluk. Faka'annama tilka maka seperti olehnya sunya tilka ay al-batinah mahasinnya kanjeng Nabi baginda Nabi al-batinah yang batinah lam yusawi itu tidak bisa menyamai hu kepada kanjeng Nabi fiha di dalam batinah makhlukun ialah seorang makhluk. Di dalam hati baginda Nabi ada mahasin al-batinah yang makhluk pun tidak akan bisa menyamai. Ya, fakadzalika maka begitu juga al-batinah hadhihi adh-dhahirah ialah ini mahasin al-dhahirah. Mahasin al-dhahirahnya juga tidak bisa disamai oleh makhluk. Tidak bisa. Fakadzalika maka begitu juga al-batinah hadhihi adh-dhahirah ada ini mahasin al-zahirah dari kaki sampai ujung rambut kepala ini semuanya ini mahasin zahirah makhluk yang lain tidak bisa menyamai, tidak bisa. Nah dalam tiba ini subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nuran nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adam min at-tinil lazim. Walam takun fihi ayatun Walam takun fihi ayatun mabniyatun lakana manzaruhu yunabbi'u kabil khairi. Walam takun andaikan tidak ada fihi di dalam Nabi Muhammad ayatun ialah beberapa tanda-tanda mabniyatun yang dibangun oleh Allah. Andaikan Muhammad itu tidak ada tanda-tanda, lakana maka niscaya telah ada manzaruhu ialah penglihatan Muhammad yunabbi'u itu akan menerangkan ialah manzaruhu kepada engkau bil khairi dengan kebajikan. Andaikan Rasulullah tidak ada tanda-tanda mahasin batnya, tidak ada, andaikan tidak ada, maka kamu lihat saja sudah mengatakan, oh ini orang baik. Sudah cukup begitu. Apalagi ternyata di dalam mahzun batiniyah itu tandanya banyak sekali. Andaikan tidak ada saja, itu kalau melihat, oh orang kaya ini nggak mungkin bohong. Orang kaya ini nggak mungkin jelek hatinya. Sudah kelihatan. Manzaruhu adz-dzahir itu artinya mahasin al-zahirahnya itu jelas bahwa dia itu sudah sebaik-baik manusia. Maka kata Sayyidina Ali, man ra'ahu habahu wa man asyarahu ahabbahu. Barang siapa melihat Rasulullah kecuali takut, wibawanya besar. Tapi kalau bergaul cinta. Karena kalau bergaul tidak pernah menyakiti orang lain dan merugikan orang, tidak pernah. Tapi selalu supaya orang lain tambah baik, tambah baik. Asuh, tarbiyah, asuh. Musuh pun ditarbiyah semua. Musuh pun ditarbiyah.
Jadi memang tadi taqarru syakihi ikhraju hadis syaitan dalam hati udah enggak ada. Udah enggak ada. Itulah yang arti takhluk dengan akhlaknya Allah yang 300 akhlak itu. Jadi Allah punya akhlak 300 akhlak yang sangat agung. Barang siapa berakhlak satu saja dari 300 akhlak Allah, dakhalal jannah. Rasulullah 300 akhlak itu disandang semua. Itulah makanya dikatakan aini dzatikal bahiyah, itu maksudnya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadiyah. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin aini dzatikal bahiyah bikamalatikal ahadiyah. Itu artinya itu. Bukan Zatullah ya Zat Muhammad, oh kafir. Bukan itu. Nah, dari 300 akhlak Allah yang disandang oleh baginda Muhammad, Syekh Ahmad Tijani juga takhluk dengan 300 akhlak dari akhlaknya Rasulullah yang dulunya dari Allah itu. Maka dikatakan Sayyidul Auliya. Gitu. Maka Sayyidul Auliya Syekh Ahmad Tijani itu penting. Itu. Penting. Bainama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Syekh Ahmad Tijani Sayyidul Auliya. Karena takhalluk dengan 300 akhlak tadi. Siadahnya di situ. Kesaidannya di situ. Wa amma qadam lalam takun andikan tidak ada fihi itu di dalam Muhammad ayatun, inilah beberapa ayat-ayat mabniyatun yang dibangun oleh Allah yang menunjukkan kepada mahasin batinah, andikan tidak ada, padahal kan ada. Lakana maka niscaya berada mandaruhu, ialah penglihatan melihat Muhammad, yunabbi'u itu akan menerangkan, akan mengertikan, ialah mandaruhu kepada engkau bil khairi, dengan kebaikan. Orang melihat Muhammad pasti mengatakan, wah ini orang baik. Belum ngomong, belum. Lihat aja. Apalagi kalau sudah ngomong, wah tambah jadi. Wa amma qadamuhu, adapun telapak kakinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qadamuhu, adapun telapak kakinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faja'a, maka itu telah datang an ghairi wahid, dari tidak satu sahabat. Apa yang datang? Annahu, ilasunya kanjeng Nabi, sathnul qadamain, itu adalah tebal kedua telapak kakinya, tebal. Tapi tebal-tebal yang bagus. Karena apa? Supaya berdiri sholatnya kuat, jalan kaki perang kemana-mana kuat, jalan kaki kemana-mana ngasuh umatnya kuat. Itu harus orang-orang yang paripurna, karena memang diciptakan untuk ngasuh makhluk Allah. Jadi semuanya dilengkapi yang serba istimewa semua. Istimewa dari mahasin al-zahirahnya dan mahasin al-batinahnya. Istimewa semua. Itu maka dikatakan laqad kana lakum uswatun hasanatun. Maka di dalam agama-agama selain Islam, Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, di dalamnya ada orang yang ganteng sekali. Ada orang Buddha, Hindu tapi ganteng sekali. Tapi tidak ada iman kepada Allah. Apa itu? Namanya kasirajin munirin yudau fi maqbaratil majus. Wajah yang ganteng, yang elok, tapi bukan Islam. Itu bagaikan lampu yang untuk menyinari kuburan majusi. Kasirajin yustada'u bihi fi maqbaratil majus. Dia tiada guna. Akhirnya mau dibakar di dalam api Allah selama-lamanya. Tapi kegantengan orang beriman ganteng, oh.
Faja'a maka telah datangan ghairi wahid, bukan dari satu sahabat, annahu lasunya kanjeng Nabi sya'nul qadamain, itu tebal kedua telapak kakinya, ay ghalidhu asabi'ihima, dengan tebal jari-jarinya qadamain. Jadi kakinya ini semua tebal. Ya, ini semuanya pokoknya telapak kakinya ini tebal, kuat dan luwes, kewes, pantes. Ya. Nah, memang fisiknya Rasulullah yang zahirah saja ini memang untuk menjadi contoh dan untuk menjadi jalan akal manusia mengetahui Allah. Mengetahui Allah. Mit, ngantuk aja mit. Ay ghalidhu asabi'ihima, dengan tebal jari-jarinya qadamain. Wa kanat berada sababatu qadamaihi, ialah jari pelunjuk tapi dari kaki. Jadi pelunjuk dari kaki, bukan pelunjuk tangan kan. Wa kanat berada sababatu qadamaihi, ialah jari pelunjuk dua telapak kakinya Nabi, atwala, itu lebih panjang. Jadi jari pelunjuknya kanjeng Nabi ini pelunjuk ini lebih panjang daripada jempolnya dan kanan kirinya. Wa kanat berada sababatu qadamaihi, ialah jari pelunjuk yang berikutnya jari-jarinya qadamain. Wa manapun barang siapa rawa itu meriwayatkan ialah mandalika kepada sababatu qadamihi atwal, tapi fil yadi, di dalam tangan, faqad ghalata, maka teman salah ialah man. Ada orang mengatakan jari pelunjuk tangannya kanjeng Nabi juga lebih panjang. Salah. Enggak. Yang lebih panjang itu pelunjuk dalam kaki. Wa manapun barang siapa rawa itu meriwayatkan man dalika kepada sababatu qadamihi atwala min baqiyatu subima fil yad, di dalam tangan, faqad ghalata, man salah ialah man. Orang mengatakan bahwa pelunjuk Rasulullah di tangan ini juga lebih panjang daripada ibu jari, dan salah. Yang lebih panjang itu dalam kaki gitu maksudnya. Fadhulato, maka telah salah ialah man. Wa kana dan ada ialah qadamain la akhmaso, itu tidak lebih dekok. Wa kana berada ialah qadamain la akhmaso, itu tidak lebih dekok lahuma kepada qadamain. Artinya ini tidak terlalu menggelung sekali. Ada yang mengatakan lekok sekali jadi begini. Enggak terlalu lekok, enggak. Ya sedikit ke dalam tapi enggak terlalu lekok sekali, enggak terlalu gitu. Wa kana badala qadamain la akhmasa, itu tidak ada atau tidak terlalu lekok, tidak terlalu mengkelung lahuma bagi qadamain. Ai laisa, tidak ada fi batinihima, di dalam bagian dalamnya qadamain, kabiru infifadin, ialah sangat lekok, sangat mengkelung, sangat dalam, tidak. Bihaitsu yata'u, sekalinya bisa menginjak bihi dengan qadam, kulluhu, ya seluruhnya qadam. Bihaitsu yata'u, sekalinya bisa menginjak bihi dengan qadam, kulluhu, ya seluruhnya qadam. Artinya kalau jalan kaki semuanya ini nempel ke tanah semua kakinya Rasulullah. Itu.
bagian ini lekok aja. Semua kalau jalan kaki itu kesentuh tanah semua. Berarti kan tidak terlalu lekok. Nah, kalau terlalu lekok nanti nggak kuat. Nggak kuat nanti. Iya, tidak terlalu lekok lah. Andaikan berjalan di tanah itu semua nyentuh ke tanah semua gitu. Ya taubihi kulluh. Nah, fahuwa menggadapun Kanjeng Nabi mu'tadilul khamsi, itu sedang-sedang lekuknya. Lekuknya kakinya ini sedang-sedang aja. Wa fahuwa menggadapun Kanjeng Nabi mu'tadilul khamsi, itu sedang-sedang lekok daripada delamakannya. Wa makna riwayati masihul qadamain, adapun makna riwayat sangat nyentuh dua telapaknya. Itu dua telapak. Kalau berjalan itu sangat nyentuh kepada tanah yang diinjak. Masihul qadamain sangat nyentuh ke telapak, kedua telapaknya. Kalau berjalan nyentuh ke tanah semua gitu. Ai fihima, itu di dalam qadamain ma'adhalika beserta masih lainan ada halus wa malasatan dan nempel tanah, nempel kepada tanah yang diinjak, duna takasyurin, tidak terlalu lekok, tidak terlalu lekok, wa tasakukin, dan tidak terlalu belah-belah. Tidak, kadang ada orang kakinya terlalu belah-belah. Oh jelek, enggak terlalu belah-belah. Wa tasakukin, dan tidak terlalu belah-belah. Wa matuluhu wallahu a'lam. Maksudnya badannya baginda Nabi itu seperti berkembang tambah baik gitu. Rasulullah dibarengkan dengan telapak kakinya orang yang lebih baik, yang sangat baik. Rasulullah nanti lebih baik lagi, naik lebih baik lagi. Oh, itu uswatun hasanah itu. Oh, itu menjadi cerminan kepada zat Allah kok. Ya otomatis ya segala-galanya kan kamal, sempurna segala-galanya. Ya ujungnya sih untuk mengantar akal manusia kepada Allah. Jadi mahasina Muhammad al-zahir al-batinah itu, inilah yang mampu mengantar hati akal manusia untuk mengenal Allah. Puncaknya di situ. Ya mesti kamal semua, karena Allah juga bersifat kamal kok. Gitu.